presentasi. Baik, sebelum kami memulai presentasi ini, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewa Architect Rizwi Putri, absen 1 sebagai moderator, dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya nama nomor absen 24 sebagai penyanyi 1, dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Eka Puspitasari, absen 19 sebagai penyanyi 2, di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Andi Ramadita, absen 5 sebagai penyanyi 2 dan sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Benang Raditya, nomor absen 14 sebagai penyanyi 5 dan sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Video Wiao, absen 33 sebagai penyanyi 6. Saya serahkan kepada moderator. Jadi, tujuan kami di sini yaitu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai prinsip desain, di mana prinsip desain yang kami dapatkan yaitu empasis atau penekanan. Dalam video nanti kami akan mempresentasikan atau menganalisis 3 objek, di mana setiap objeknya akan kami jelaskan bagaimana prinsip empasis ada di dalamnya atau bekerja di dalamnya. Halo semuanya, jadi sebelum kelompok kami menganalisis 3 objek tersebut, kalian juga harus mengetahui definisi dari prinsip desain. Prinsip desain itu merupakan pedoman atau aturan dasar yang digunakan oleh desainer agar menciptakan karyanya tidak hanya terlihat indah saja, tetapi juga memiliki fungsional serta keefektifan. Di mana prinsip desain juga membantu mengatur elemen visual seperti garis, warna, tekstur, dan juga bidang agar menciptakan elemen tersebut bersifat komposisi yang harmonis, mudah dipahami, dan juga yang terakhir menarik perhatian. Prinsip desain di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada balance atau keseimbangan, yang kedua ada unity atau kesatuan, yang ketiga ada rhythm atau irama, yang keempat ada proporsi, dan yang terakhir ada penekanan atau empasis. Kelompok kami di sini mendapatkan penekanan. Jadi, sebelum memasuki 3 objek tersebut, kalian juga harus mengetahui penekanan itu apa sih? Nah, jadi penekanan atau empasis merupakan prinsip desain di mana yang digunakan untuk membantu atau membuat elemen menjadi fokus utama dan juga titik perhatian dalam sebuah komposisi visual. Jika kalian bertanya tujuannya apa? Tujuannya ialah untuk membuat mata pemirsa agar tertuju kepada elemen yang penting terlebih dahulu sebelum mengeksplorasi elemen-elemen lainnya. Itu dia definisi dari prinsip desain dan juga empasis. Selanjutnya, kelompok kami akan menganalisis 3 objek yang sudah dijelaskan tadi. Baik, di sini saya sebagai penyanyi 1 akan menganalisis objek yang pertama, yaitu lukisan pemandangan alam. Di dalam karya lukisan ini, seniman secara strategis menempatkan pohon besar di sisi kiri depan sebagai objek visual yang paling dominan. Keberadaannya di foreground menjadikannya sebagai jangkar visual utama, yaitu sebagai titik fokus utama yang secara otomatis menarik perhatian para audiens. Hal ini didukung karena ukurannya yang besar dan masif serta tekstur batang pohon yang tegas dan juga mencolok. Warna gelap kecoklatan yang digunakan pada batang pohon menciptakan kontras yang tajam terhadap latar belakang pegunungan yang lebih terang, sehingga menghasilkan efek kedalaman yang signifikan dalam komposisi. Kontras gelap terang atau juga bisa disebut dengan value kontras memberikan kesan 3 dimensi dan memandu alur visual secara alami dari depan ke belakang lukisan. Setelah titik fokus mata tertuju pada pohon besar, selanjutnya secara otomatis pandangan kita akan menuju pada gunung bersalju yang berada di kejauhan yang memancarkan warna putih kebiruan. Warna ini tampak bercahaya dan menonjol dibandingkan area sekitarnya yang lebih dominan hijau gelap, sehingga menghasilkan penekanan sekunder atau secondary emphasis. Gunung tersebut bukan hanya memberikan keseimbangan visual terhadap dominasi pohon besar, tetapi juga memperluas ruang persepsi dan meningkatkan ilusi kedalaman ruang. Penempatan gunung tersebut bukan hanya sekedar latar belakang, tetapi juga bagian integral dari komposisi yang membawa keseimbangan antara kontras, ritme visual, dan arah pandang audiens.
Baik, analisis selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji 2. Di sini saya akan melanjutkan analisis dari penyaji yang pertama. Selanjutnya, jalan setapak yang melingkar ke arah danau dan pegunungan berfungsi sebagai elemen pengarah atau leading line. Garis ini bukan hanya elemen dekoratif, tetapi juga instrumen komposisi yang mengikat seluruh bagian lukisan. Jalan itu menuntun mata penonton bergerak dari bagian bawah atau foreground, lalu naik mengikuti lengkungannya ke tengah, hingga akhirnya berhenti di area pegunungan. Dengan cara ini, prinsip penekanan tidak bekerja sendiri, melainkan berpadu dengan prinsip irama atau ritm dan kesatuan atau unity, sehingga pandangan penonton bergerak teratur dan tidak lepas dari alur yang diinginkan seniman. Sekian dari analisis objek pertama, selanjutnya akan dibawakan oleh penyaji yang ketiga. Di sini, saya akan melanjutkan analisis dari penyaji 2, yaitu menganalisis objek ketiga, yaitu penekanan dari lukisan ini terlihat jelas pada bagian wajah Mona Lisa, terutama pada bagian ekspresi dan senyumannya yang misterius. Da Vinci menggunakan teknik chiaroscuro, yaitu permainan cahaya dan bayangan untuk menarik perhatian penonton untuk melihat langsung ke wajah tokoh. Analisis selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji keempat. Jadi, di sini saya akan melanjutkan analisis dari penyaji 3, yaitu selain latar belakang yang lembut dan agak kabur, membuat wajah Mona Lisa tampak lebih menonjol dan menjadi titik fokus utama. Komposisi warna yang netral dan tidak terlalu menonjol juga membantu mempertajam penekanan ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, analisis selanjutnya akan dibawakan oleh penyaji. Di sini saya akan melanjutkan analisis dari penyaji 4. Saya akan menganalisis objek yang ketiga, yaitu yang pertama, ada kontras kuning dan biru memperkuat penekanan visual, menciptakan vibrasi sekaligus ketegangan emosional antara kerja keras dan harapan yang menyinari. Selanjutnya yang kedua yaitu ada matahari besar di terbelakang menjadi pusat penekanan utama. Cahaya kuning emasnya mendominasi langit, memberikan kesan simbolis sebagai sumber kehidupan, harapan, dan energi spiritual bagi keseluruhan. Analisis selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji 6. Di sini, saya akan melanjutkan analisis dari penyaji 5, yang dimana figur petani merupakan penekanan sekunder. Tubuh gelapnya kontras dengan cahaya kuning, menegaskan hubungan manusia dan alam. Sementara, gerakan kakinya menghadirkan dinamika kesinambungan. Prinsip desain penekanan berfungsi untuk menonjolkan bagian dari sebuah karya seni agar menjadi pusat perhatian. Pada objek pertama, penekanan ditampilkan melalui pohon yang kontras dengan latar, diperkuat dengan gunung bercahaya, serta jalan setapak sebagai penunjang arah. Pada objek kedua, penekanan ditampilkan melalui wajah Mona Lisa, diperkuat dengan tatapan dan senyum misterius sebagai daya tarik, didukung oleh tangan dan latar suram sebagai penunjang. Pada objek ketiga, matahari yang besar dan terang adalah objek atau penekanan utama dalam sebuah karya seni tersebut. Figur perahu petani dan kontras kuning-biru memperkuat dinamika keseimbangan antara kerja keras manusia dan harapan. Dari ketiga karya seni tersebut menunjukkan bahwa penekanan dapat dibangun melalui ukuran, cahaya, warna, dan ekspresi untuk mengarahkan perhatian para penonton, sekaligus memperkuat makna karya. Nah, itu dia presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika kekurangan materi atau ada salah kata dalam video tadi. Kami tutup dengan pramila 1. Om Santi Santi Santi.